GPBBK Surabaya. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Ramai banget di sini. Dan tentunya pasti rekan-rekan pemuda tetap jaga kesehatan dan stay di rumah aja ya. Oke? Pada malam hari ini ibadah kita agak berbeda dari yang biasanya. Tetapi tidak mengurangi apa yang sudah menjadi bagian kita setiap minggu yang kita lakukan. Malam ini GPB Bekasi akan mempersembahkan talk show yang diberi tema diberinya masa depan dengan narasumber Ibu Pendeta Ana, dan beliau ini adalah pendeta jemaat kita di Bekasi. Sudah pasti tahu kan? Pendeta kita yang sangat hits pastinya. Oke deh, kita akan memulainya ya. Stay tune. Rekan-rekan, dalam talk show kali ini ada 3 karakter yang akan kita tampilkan. Pertama, seorang pemuda yang jadi korban bullying teman-temannya. Aduh, panasnya di luar. Semoga nggak dibully lagi hari ini. Lu dandan mau kemana lu? Ini kampus lo ya. Lihat-lihat, nih pakai sandal jepit lagi. Ada aturannya loh. Nah, dikira Pasal apa ini? Mana apa? Hah? Udah kalau dia oke? Ya udah kalau tas itu yang mahal. HP itu yang iPhone. iPhone boba. Ya itulah. Ya. Emosi. Lihatnya. Astaga, emang ada isinya nih? Rambut. Aduh. Emang ada isinya? Gak ada. Gaya-gaya pakai gede-gede gini nggak ada Sandal. isinya. Emosi beta. Pakai. Pantesan nih nggak ada yang gabung sama dia. Dandanannya aja kayak gini. Pakai sepatu ya, pilih pakai sepatu. Sepatu mahal. Mahal. Tahu nggak? Ayo, bosen lihat ya. Dan yang kedua, seorang pemuda yang merasa putus asa dengan kemampuan yang dimilikinya. Michael, Lo, aku bisa lihat tuh. yoi, Gimana? Ini latihan apa? Itu aja yang dia mengerti itu kan buat main besok. Oh iya, yang mengerti ya? Kamu udah bisa akun Cina kan? Makanya dari tadi aku cari-cari nggak bisa. Biasanya sih Gimana main ya? A. Main A. Iya, Kak Riki biasanya bilangnya main A deh. Tapi aku cari di B. Kamu harus danang dong kalau di B. Ini Kak Riki biasanya gitu. Coba. Coba ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Dia mengerti. Di A. Harusnya di A sih. Tapi aku lebih cocok di B. Gimana? Gimana ya kalian? Apa kamu latihan lagi deh? Udah dari kamu- tadi. Coba cari. Lagi, coba lagi. Dia mengerti. Iya terus. Terus ya. Ya segitu sih. Bener nih. Iya, coba aja deh. Next time kita latihan bareng lagi, tapi aku hari ini ada perlu sih sebenarnya. Tapi bener gak sih tadi? Iya, kamu coba cari aja. Nanti aku kabarin lagi ya. Nanti aku ada perlu. Sorry ya, Kang. Sorry ya, Kang. Tapi- Nanti. Oke, makasih, Kang. Ntar ya. Makasih, Kang. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda dengan kehidupan clubbingnya. Samen. Oke. Lu dari mana? Dari rumah. 360. Yoi. Bisa muter-muter gini dong. Bisa dong. 360. Wih, siapa tuh? Nggak tahu. Jelek tuh. Iya. Jelek. Emang lu mau kenalan? Ya enggak sih. Iya makanya.
Ada. Ada nggak? Ada kayak gitar Itali. Bukan kentrung. Bukan dong. Kurang. Udah, telepon. Tapi nggak apa-apa nih. Bisa dong. Udah. Belum. Belum. Belum apa? Minum. Minum. Kayak belum. Tolong lapis aku. Coba telepon dulu. Oke. Halo, Biska? Oke, waduh. Lu ngapain? Free nggak? Sinilah, party sama gua. Di 360. Sekarang. Mau nggak? Gua bayarin, tenang. Oke, see you. Siap. Udah. Mau nggak? Iya mau dia. Ya udah coba. Lu bawa uang berapa? Wah tenang, bisa muter kita sampai muter. Halo, Miska. Hai, kabar? Apa itu? Miska. Siapa Siapa? nih? Siapa Miska. Sorry. Sorry. Gak usah lama-lama. Oh, iya. Gak usah lama-lama. Siapa nih? Ini kenalin. Miska. Habis. Amis. Udah. Oke, Oke, yang nggak asing ya namanya. Yoi. Asik. Lo mau minum apa? Biasanya. Kita masuk dulu aja kali gimana? Oh, iya sih. Bentar. Gue punya teman satu lagi. Apa? Tapi cowok. Oh iya? Kita bisa. Boleh Apa nih, nih? biar rame-rame. Iya. Biar seru. Apa-apa, biasa. Ya, Gak kemalaman nanti. Biasa pulang pagi, nggak pulang juga biasanya. Oh. Gak ada yang nyariin, gak ada yang nyariin. Iya. Halo. Rip. Nandi. Hah? Di mana Karjung? Oh iya. 360 deh Karjung. Sini ya, Dim. Oke ya, tunggu ya. Jamet Ya, oke. Dari Inggris Timur sana. Inggris Timur. Wow. Sedih sih. Tunggu bentar. Iya. Cang. Apa ini, Cang? 60%, Cang. Mabuk nih, Cang. 60% gitu. Mabuk ini, Cang. Masuk ya. Bro. Halo. Pakai. Kenalin dulu dong. Kenalan, sini kenalan. Miska. Siapa? Miska. Udah, Cang, nanti aja di dalam. Sorry. Oh iya, dengar. Oke? Masuk Udah. aja dah. Kita masuk. Yuk, masuk. Dan dari ketiga karakter ini, apa sih hubungannya dengan tema kita, yakni diberinya masa depan? Dan untuk itu, mari kita undang ketiga rekan kita karena mereka mempunyai suatu pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya mereka mau membuka diri menceritakannya pengalaman itu. Ya, kita saat ini sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini, Bu Pendeta Ana Theodori dan teman-teman sekalian yang sudah boleh kumpul pada malam hari ini. Namun untuk sebelum kita memulai talkshow kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita satukan doa. Tuhan Yesus, terima kasih bagaimana Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami, anak-anakmu, untuk kami boleh beribadah. Namun Tuhan, dalam situasi saat ini, kami tidak dapat dipersatukan dalam satu ibadah pada malam hari. Namun walaupun mereka beribadah di rumah, namun kami memiliki satu keyakinan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan acara kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sesuai dengan karakter, kita bahas mengenai karakter kita ya, karakter yang kita sampaikan di awal tadi, mana dari korban bullying. Kira-kira gimana sih menurut si Catherine dalam perannya, kira-kira bagaimana sih mengenai bullying? Apa yang dirasakan? Menurut aku itu tindakan yang sangat mental aku sendiri juga ngalamin bullying itu di tempat kuliah. Jadi di sana tuh aku
satu kemampuan yang lebih dari skill, ada kemampuan yang kamu miliki? Kan aku di bidang matematika, jadi di sana aku tuh bisa, tapi teman-teman aku tuh pada iri sama aku, cara mereka menilai aku. Jadi mereka lihat karena kamu ada sesuatu yang lebih, mereka akhirnya bagaimana caranya untuk menggoyang kamu ya? Iya. Gitu. Oke, untuk saudara Hilmi dalam perannya sebagai Hilmi, di mana dia adalah seorang pemuda yang kehidupannya suka clubbing ya, seperti pemuda zaman sekarang lebih suka clubbing. Kira-kira bagaimana sih, boleh diceritakan mengenai pengalaman itu? Saya sih terjerumus ya Bang. Oh ya. Iya. Kalau dibilang untuk dalam ruang lingkup para teman-teman yang sekarang menjadi pelayan gereja, saya merasa terjerumus di dunia. Karena itu tadi, kalau saya nggak ngelakuin ini, mungkin apa ya, suasana hati saya itu gundah gitu. Oh, gitu. Mungkin saya bisa jadi korban bullying teman-teman saya kalau saya diajak, kayak si Tiffany nih ya. Kalau saya diajak sama teman-teman saya misalnya, halo bro, lagi di mana gitu, saya nolak untuk datang ke tempat dugem itu tadi atau tempat dunia malam itu tadi. Saya kayak bakalan dibully sama teman-teman saya. Jadi saya di situ ya mungkin nggak ada yang dicari di situ Bang, nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau sebagai pemuda Kristen ya. Seharusnya kita nggak di situ. Terus mungkin sedikit pengalaman dari saya, nggak harusnya teman-teman ada di situ. Itu aja sih. Kira-kira kalau boleh aku masuk ya, Iya, di clubbing itu apa sih yang dirasakan kalau dalam clubbing? Ah ini sebagai bahasa anak mudanya ya Bang. Iya, iya. Kata-katanya itu di situ kita bisa ambience Bang. Kalau tahu ambience itu bukan obat Bang, bukan obat yang itu, bukan. Oke. Tahu ambience nggak? Tahu nggak? Bukan dalam arti lagu ya. Apa ini? Iya. Sarjana. Bukan sakit ya, oke. Maaf pendeta, maaf. Maksudnya ambience itu suasana waktu kita mau masuk tuh nggak mungkin kan kita di rumah ini mama lagi masak di bawah, kita di atas duduk-duduk sambil ini marahin tetangga. Ya. Jadi kita datang ke situ untuk menikmati suasananya. Ya beberapa temen sih yang sering ngajakin saya juga nggak hanya menikmati suasana, tapi dia juga nyari sesuatu. Contohnya siwai itu. Nah, itu sesuatunya itu apa? Mungkin dirasa tenang atau lebih fly atau bagaimana? Kalau saya sih, ya itu tadi, suasananya lebih rame, punya teman baru. Oh, jadi cuma cari keramaian gitu? Iya, ya itu aja. Keramaian? Bisa cuma kan untuk anak sekarang kan lebih apa ya, lebih gaul lah. Asik. Dibilang lebih gaul. Gitu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk yang peran ketiga dalam karakter itu tadi, si Bram. Jadi dia perannya, dia putus asa, dia merasa putus asa karena apa yang dia lakukan tuh kok tidak bisa tercapai gitu. Kira-kira gimana? Bisa disampaikan pengalamannya mengenai hal ini? Gini, kalau boleh dihitung mungkin sudah 1 tahun aku belajar gitar tapi nggak bisa, dan aku udah belajar dari media apapun termasuk YouTube, lalu aku ikut les, apapun udah aku lakukan, tapi aku tetap nggak bisa mencapai apa yang aku inginkan. Ada satu sih favoritku, gitaris namanya Paul Gilbert, dan aku pengen banget jadi kayak gitu kan. Siapa sih yang nggak mau nyebut gitu kan, keren ya. Cuman maksudnya finger style, tapi gimana caranya gitu loh, susah banget. Jangankan itu, mengenal kunci-kunci aja aku belum bisa paham gitu. Dan sampai aku mencoba untuk mengeksplor diriku, aku ikut teman-teman aku pengen pelayanan kan, tapi mungkin
merasa kalau wah dia nggak cocok nih, dia nggak bisa masuk ke tim kita, nggak bisa. Dan aku merasa juga mungkin karena kekuranganku mungkin. Dan dari situ aku mulai putus asa. Terus terbawa akhirnya terus seperti itu apa? Nggak pengen mencoba lagi dan mencoba lagi. Aku udah berusaha dan mungkin sudah oke, ini sudah mentok. Mungkin ini sudah puncaknya. Berarti duniaku bukan ke sini. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku pengen banget bisa main gitar, apalagi untuk pelayanan. Gitu. Iya. Baik teman-teman sekalian, karena di sini kita sudah hadir Ibu Pendeta Anna Theogori. Bagaimana kira-kira Bu untuk menyikapi akan teman-teman sekalian dalam berbagai permasalahan yang ada yang sudah disampaikan? Ya, saya tertarik dengan ceritanya kalian ya. Luar biasa, kalian hidup dengan situasi dan kondisi dengan mendalami suatu pengalaman hidup sebagai anak muda. Cerita dari yang kalian sampaikan membuat saya melihat bahwa ada suatu titik di mana sampai kapan kalian harus seperti ini. Ya, saya mau mengajak kita untuk membaca satu firman dengan tema kita malam hari ini tentang masa depan ya. Tentang masa depan. Nah, apa sih yang kalian pahami masa depan? Kemudian kehadiran kita di sini itu apakah hanya mau menceritakan tentang setiap pengalaman dari yang kalian rasakan, Kathleen, Hilmin, dan Bram. Untuk itu saya mau membacakan satu firman dari kitab Yehezkel. Yehezkel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ada bawa Alkitab enggak ini? Kita biasanya pakai HP. Nggak apa-apa. Elektronik. Oke. Jika memang kalian punya HP, ada Alkitabnya, boleh dong kita buka. Kitab Yehezkel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan itu mengatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa yang di sekitar." Ya, ayatnya yang kelima lanjut lagi. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis di jalan. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ya,
dari pengalaman cerita Kathleen, Helmin, dan Bram, dan kita semua secara khusus bagi rekan-rekan pemuda, firman Tuhan dalam kitab Yehezkel pasal 36 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 7 ini adalah mau menyampaikan sebuah pembaharuan kehidupan yang dimana bangsa Israel ini, mereka ini habis dari pembuangan. Mereka mengalami suatu ketidaknyamanan, mereka merasakan hidup mereka tidak berarti, ya. Tetapi semuanya itu ada masanya. Kita tahu bersama kan, kalian tahu bersama bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, gitu. Ketika berbicara sebagai pilihan, yang pilihan ini kan adalah Allah yang menetapkan. Kenapa bangsa Israel sih yang selalu harus menjadi pilihan dari bangsa-bangsa lain? Ya, bangsa Israel kan kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar, keras kepala, egois, ingin selalu hanya menyenangkan dirinya sendiri. Nah, apa yang mereka alami ini, pada akhirnya mereka menempatkan Tuhan yang begitu luar biasa itu hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja. Pada saat mereka susah, mereka teriak Tuhan. Tapi pada saat mereka senang, mereka merasa ada yang tidak merasa kepuasan, mereka tinggalkan. Nah, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, ayatnya yang pertama sudah mengatakan, hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Semuanya itu ada masanya. Di mana pembentukan dari apa yang dialami oleh bangsa Israel tidak selamanya mereka harus menjadi bangsa yang terpuruk. Mereka dipakai jadi alat untuk apa yang kalian sebenarnya ceritakan. Jadi Kathleen dengan Helmin dan Bram, dari pengalaman hidup yang kalian alami sebagai anak-anak muda, luar biasa. Kalau kalian bisa hadir loh malam hari ini, ya kan? Iya, karena cukup lama juga kan memisahkan diri ya. Iya. Sekitar Seperti amoeba. 1000 tahun. Cukup lama juga ada kerinduan kita untuk bersama-sama. Yeah. Tapi dari pengalaman kalian seperti itu, saya sebagai pendeta ingin tahu apa yang membawa kalian sampai pada akhirnya mau menceritakan kepada kita malam hari ini. Mungkin dari Bram. Pertanyaan apa dan bagaimana yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oke. Khususnya kan saya pengen banget bisa main gitar dengan teknik yang baik. Itu gimana caranya dan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Apa yang Bram sampaikan itu, Bram tolong ingat ya, ada di dalam firman Tuhan Khotbah pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-9. Ya, ayatnya yang ke-9 di situ firman-Nya mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan. Bram, semua orang ingin menjadi orang yang sukses. Kita pasti punya idola. Ya, pastilah. Tadi kamu punya idolanya apa? Siapa? Paul Umbo. Paul Oh, saya punya teman namanya Paul Umbo. Oke, betul poin dong. Ya, ketika kita melihat dia seperti itu, saya yakin ya, sebelum dia terkenal seperti dan itu menjadi idola kamu, dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti kamu. Tetapi kenapa dia menjadi orang yang bisa terkenal dan bahkan kamu menjadikan dia idola, dia juga jatuh bangun loh untuk bisa seperti itu.
Tapi ketika apa yang kamu harapkan seperti dia, tetaplah seperti yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini mau mengatakan bahwa apa yang kamu inginkan ya dari dalam hatimu, kejarlah itu. Putus asa itu tidak ada gunanya, Bram. Karena apa? Itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena hidup itu sebuah proses. Itu tadi saya katakan, idola yang kamu sangat idolakan dia itu tidak langsung menjadi seorang bintang, ya kan? Iya. Itu proses. Diawali dari. Iya. Nah, sama dengan Kathleen. Kathleen tadi kamu merasa dibullying ya. Terus apa yang ada di dalam hatimu dengan apa yang kamu alami? Dari yang kamu sampaikan, kan ada pasti sesuatu yang ada pada diri kamu, gitu lah. Si Kathleen datang untuk coba mau tanya sih sama Bu Pendeta, gimana sih Bu di dalam situasi yang saya hadapi sekarang? Itu saya sempat berpikiran kayak aku harus balas ini orang, aku harus balas dendam sama orang ini. Gimana pun caranya aku harus balas orang ini karena orang ini sudah nyakitin perasaan. Aku pernah terlintas pikiran kayak gitu, cuman belum tak lakuin karena itu aku masih mikir-mikir lagi apakah itu boleh. Memang sih nggak boleh, cuman rasa hati ini tuh kayak sudah capek gitu. Saya tertarik dengan kalimatmu bahwa itu terpikirkan, tetapi kamu tahu bahwa itu tidak boleh. Kemudian belum sih dilakukan, ya harapan saya janganlah. Kamu ceritakan ini jangan sampai kami jadi saksi untuk perbuatanku ya. Bisa. Gitu ya. Jadi Kathleen dibullying itu memang nggak enak. Gitu. Ada sesuatu hal yang membuat kita pada akhirnya merasa bahwa kok orang tidak menghargai ya diri kita. Ya kan itu yang kamu alami. Sehingga itu yang membawa rasa dendam, rasa marahmu gitu. Nah, kalau tadi Ibu bisa bagikan firman kepada Bram, kamu coba buka deh Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4 itu mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kenapa ayat ini saya berikan kepada kamu bahwa jangan pernah menganggap dirimu itu sepi dari anugerah Tuhan. Ya, bahwa dibuat sesuatu yang tidak nyaman, kita tidak pernah merusak hidup orang lain, tidak pernah berusaha untuk menjatuhkan orang lain, tapi kok saya dibullying gitu, ya kan? Dan tidak nyaman, dan itu kamu rasakan, ya. Tetapi kamu harus tahu bahwa di balik kamu dengan keadaanmu, teman-temanmu yang bullying kamu itu, ada satu cahaya dalam dirimu yang Tuhan pakai yang mempunyai kelebihan sebagai anak-anak membawa terang. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika kita menerima perlakuan yang tidak nyaman, perlakuan yang membuat kita tertekan, kita harus balas. Ingat, firman tidak mengajarkan kita seperti itu, gitu ya. Tetapi diajarkan kasihilah. Berbahasa kasih ini kan tidak semudah dengan hanya diucapkan, tetapi itu harus dengan sebuah tindakan. Lawanlah rasa sakitmu dengan rasa dendam itu dengan melihat bahwa apa yang mereka katakan kepadaku itu bukan membuat aku terpuruk, tetapi membuat aku harus makin bangkit. Karena itu juga proses untuk kamu menjadi orang yang berhasil. Ya, orang selalu iri dengan kesuksesan kita, tetapi jangan keirian mereka itu kita balas dengan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan, seperti tadi kamu katakan. Jadi ya kamu
kita kalian kan masih muda ya, kadang gampang emosi, itu wajar-wajar saja. Tetapi jangan emosi itu membuat masa mudamu tuh jadi suram, gitu loh. Pada Iya. Siapa Bu? Ya. Kayak siapa? Suramnya kayak siapa? Suramnya lihat saya. Jangan sampai membuat kalian yang begitu luar biasa, orang tua sudah mendoakan kita ya. Karena kesuksesan itu ada pada tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi keluarlah dari zona itu dan bawa dirimu kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan dan saya nikmati saat ini dan orang lain melihat sesuatu hal yang tidak berarti, biarkanlah itu mereka. Tetapi saya harus melihat karya Tuhan dalam diri saya untuk bangkit dan menyatakan bahwa apapun yang mereka lakukan, saya tidak pernah membenci mereka. Itu baru dibilang. Intinya semangat. Jadi kamu tetap semangat, tetap berkarya untuk menjadi orang yang kita tunjukkan kepada orang bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati, dan sukses itu bukan lewat kata-kata, tetapi lewat karya yang Tuhan berkati. Karena setiap kita, Ibu Pendeta yakin ya, kamu punya talenta tersendiri, dan tunjukkan itu. Jangan terpuruk menangis dan kemudian terpikir dengan hal-hal yang membuat kamu sia-sia waktu yang Tuhan berikan. Oke? Ya. Kamu Helmin. Iya. Luar biasa. Aduh. Helmi. Lagi. Yo. Yang satu ini Heldon. Apa yang kamu dapatkan dari setiap kamu berada di klub-klub malam seperti itu? Ibu Pendeta senang juga sih dengan ya namanya musik-musik yang keras ya, musiknya asik berkumpul dengan teman-teman ya. Memang sih kalau kita tidak merasakan yang namanya minum acara-acara yang klub-klub malam itu kayak kita kurang tahu ya. Boleh-boleh saja. Tapi apa yang membuatmu sampai pada hari ini cukup lama kamu di dunia itu, dan kenapa kamu akhirnya bisa menarik diri? Boleh dong cerita. Sedikit banyak sih yang saya dapatkan itu di dunia itu nggak ada ya. Nggak ada. Percuma. Nggak ada. Nggak ada. Bohong dia. Nomor cewek. Muka-mukamu tuh Enggak. Kalau cewek mah saya nggak terlalu. Maksudnya Oh, coba. saya memilih. Kok saya jadi sayang diguling ya? Apa diguling? Enggak. Maksudnya di situ tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Di situ tuh Pada akhirnya kamu jenuh juga ya? Ada musik. di situ Ada rasa jenuh jenuh ada Bu. Pasti jenuh. Karena dunia itu hanya gitu-gitu aja Bu. Masuk sama teman, minum, keluar, mabuk, pulang, tidur gitu aja Bu. Siklusnya itu aja. Adapun yang bikin saya balik ke gereja teman-teman ini, karena saya suka main musik. Ya ini teman-teman ini saya lihat si Ram, dia dengan ambisinya untuk jadi gitaris, saya nggak bisa apa-apa itu dilihat dia itu, wah, spektakuler. Terus teman saya Tiffany yang seharusnya dia nggak di sini Bu, maksudnya dia itu dibully di sana. Sebenarnya dia pinter Bu, di kuliahnya dia pinter, tapi dia untuk merendahkan hatinya, saya datang ke gereja deh, saya serahin diri saya untuk Tuhan. Mungkin Tuhan bisa pakai saya di tempat yang lain. Itu sih. Begitu juga saya juga mau balik ke sini untuk kasih tahu pengalaman saya ya di luar sana yang seperti itu kepada teman-teman yang ada di sini, jangan sampai kayak saya. Karena Kuliah atau kerja? saya dua-duanya. Oh, kuliah Ya. sambil kerja. Saya Tapi masih kuliah. punya waktu untuk ini. Iya, saya kuliah sambil kerjaan skripsi. Enggak, maksudnya itu. Tapi kamu sudah di ujung-ujung ini ya, mau habis kuliahnya ya. Ya, ujung-ujung. Kenapa kamu terlalu sering seperti itu? Karena apa, stres dengan skripsimu atau apa? Situasi apa? Boleh dong garis besarnya sedikit aja. biar Garis tahu. besarnya saya Kenapa menemukan kamu sampai ke sana itu? sampai ke tempat itu. Iya, betul. Ya itu saya jenuh Bu. Saya juga sering dibully karena kuper. Tadi bilang kuper sama teman-teman. Kamu tuh nggak tahu. Akhirnya saya memberanikan diri. Sepele aja kalian kamu. Saya datang ke tempat itu untuk ya gabung sama mereka, terus saya ngerasa putus asa juga Bu. Di ujung kerja saya nih, kerja skripsi dari ujung kerja saya ini
Apakah saya bisa menyelesaikan? Oke, ini. Mungkin ibu bisa kasih saya apa itu? Jangan. Jangan kalau orang Jawa itu. Maksudnya Saran. untuk saya untuk lebih melangkah sebagai pemuda Kristen yang baik. Oke. Ya, dunia itu menawarkan hal-hal yang begitu luar biasa dan itu sangat kuat pengaruhnya. Tetapi tergantung daripada kita sendiri melihat bahwa memang kita ditempatkan di dunia itu untuk mengenal, tetapi bukan untuk menjadi bagian di dalam dunia yang dapat menghancurkan kita sendiri. Karena tidak ada ya kebahagiaan selain kau bawa dirimu di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apalagi kamu di ujung penyelesaian studi, skripsi, ya sebenarnya tempat pelarian kamu itu juga tidak salah sih. Namanya juga senang ya. Itu sih rata-rata kebanyakan sih. Iya. Tetapi jangan sampai kita terjerumus sekali, iya. gitu. Jangan sampai Banyak kita terjerumus mahasiswa sekali. Sebenarnya luar biasa deh cerita kalian ini. Dan terima kasih, saya sudah diajak ke sini. Tetapi saya mau mengatakan kepada kalian dalam firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Di situ dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ketika kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang menjengkelkan dan bahkan membawa kepada keinginan untuk membalas, bahkan ada rasa putus asa dan juga ada rasa kejenuhan, saya mau mengatakan bahwa lihat, ketika kita kembali itu berarti ada Tuhan masih tetap menuntun kita. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu menurut kalian berat gak sih? Ya, kalau Sebenarnya enggak. sebenarnya enggak benar. Menurut kalian perintah-perintahnya itu berat gak sih? Kalau direalisasikan berat. Iya. Nah, beratnya di mana? Melakukannya. Iya, menjalankannya. Menjalankan. Kalau untuk mengucap setiap hari Minggu saya nggak berat gitu loh mengucap. Cara Untuk gitu Bu, melakukannya. kan kita kan ngomongnya itu kasihlah sesamamu, tapi kita udah disiksa duluan. Pada nyatanya kan seperti kakak ini. Gimana? Nggak mau bales? Nggak bisa lah. Rasanya nggak bisa. Itulah yang dikatakan jangan kedagingan dilawan dengan kedagingan. Karena kalau kedagingan dilawan dengan kedagingan, itu akan seperti yang kamu katakan, Bram, bahwa bahasa mengasihi itu hanya sebuah ucapan, tapi sulit loh. Saya kok yang merasakan, gitu kan? Tetapi itu yang selalu menjadi senjata untuk pembelaan diri. Tetapi kalau kamu kedagingan kamu lawan dengan roh, dan roh itu adalah betul-betul Roh Kudus, kamu bisa keluar. Dan terbukti kalau malam ini kalian bertiga ada di sini dan mau menceritakannya ya. Karena kakak ini saya datang ibu. Iya. Nah, berarti kan Pengurus GP ini. iya. Karena kakak ini saya Berarti datang. kan si Fanda kan Pindah. oh iya. Pindah ya. Sorry, lupa. Iya. Pindah. Karena kakak ini saya datang. Pindah berarti luar biasa. Kamu melihat sosok Pindah untuk mengajak kamu, tapi sebenarnya dia juga jenuh-jenuh juga karena dia pengurus ya. Ada rasa jenuh juga ya. Sempat rasa putus asa juga Iya, ya. sangat. Tetapi ya itulah tadi. Semuanya itu karena pekerjaan Tuhan. Dan jangan lagi kalian balik ke belakang. Tinggalkan semuanya itu dan majulah ke depan, karena dengan Tuhan itu ada kepastian. Apa yang kalian cita-citakan, ini menjadi seorang gitaris yang sangat terkenal, tetap asa. Gitu. Karena tidak ada orang malas itu jadi orang. Gitu. Tetapi orang yang giat, orang yang berusaha, dia akan sampai kepada tujuan. Nah,
Begitupun dengan Kathleen, tanggalkan rasa sakit hatimu, dan yang bisa menanggalkan itu adalah kau dengan Tuhan. Gitu. Karena seperti tadi pembacaan kita di kitab Yehezkel, ya, mereka itu adalah orang-orang pembuangan yang penuh dengan amarah, penuh rasa sakit hati, gitu loh. Tapi apa? Ketika mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Hai gunung-gunung, suatu penekanan yang di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya kan? Jadi selesaikan skripsimu dengan baik. Ya, Bu. Ya, Helmin ya. Dan itulah yang kau pakai nanti jadi kebanggaan. Untuk orang tuamu, untuk kami semua, ya, apa yang sudah pernah kamu alami di dunia seperti itu jadi pengalamanmu yang kamu tadi katakan. Jangan ya teman-teman masuk ke situ, terima kasih karena kamu sudah cukup, kamulah yang mengalaminya, jangan kita lagi yang mengalaminya kan, kalian sudah tahu cukup, tapi jangan kamu bilang jangan-jangan tapi kamu masih tetap ke dunia itu. Saya masih punya grup musik yang harus kamu sadar seperti itu berarti bagus sekali. Jadi dengan ketiga teman kita yang mempunyai pengalaman cerita yang begitu luar biasa, tetaplah menatap masa mudamu di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga apa yang kau inginkan, tetaplah berdoa dan berpengharapan padanya. Maka engkau akan mencapai apa yang dikatakan, di dalam Tuhan ada masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita nyanyi dulu ya. Dan tadi kok nggak nyanyi kita loh. Kita nyanyi satu lagu dong. Kamu pasti bisa kan lagu gereja? Bisa. Iya. amatir ini, Bu. Oke. Udah bisa. Ya, mari kita coba nyanyi satu lagu baru kita tutup dengan doa ya. Oke. Lagu apa ya? Lagu apa yang kalian nyanyi bisa kan? Tiap langkahku aja. Oke. Iya, tiap langkah. Oke. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini dalam ibadah gerakan pemuda Jemaat Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan dalam acara yang mereka lakukan, talkshow pada malam hari ini. Dengan berbagai cerita pengalaman hidup masa muda mereka yang begitu pahit yang mereka rasakan. Ada rasa amarah, kebencian, keputusasaan. Tetapi terima kasih Tuhan mau memakai mereka untuk kembali kepada kehidupan persekutuan yang begitu indah pada malam hari ini. Lewat pengalaman dari ketiga kawan kami, Kathleen, Helmin, dan Bram. Biarlah ya Bapak, pengalaman itu menjadi pengalaman yang indah dan mereka boleh tahu mana yang harus mereka pilih dalam kehidupan masa muda mereka.
Sehingga pada malam hari ini kami yang bersama-sama mendengar tentang cerita mereka, biarlah itu juga menjadi pengalaman kami, dan kami mendoakan teman-teman kami, bahkan mendoakan diri kami. Kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami dengan waktu hanya untuk bersenang-senang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami mempergunakan waktu masa muda kami ini untuk tetap berkarya, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Apalagi yang terjadi saat ini ya Bapak, dengan kondisi virus corona membuat kami tidak dapat bersekutu seperti sedia kalanya. Tetapi tidak mengurangi pada malam hari ini lewat talk show, live record, alat yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkati rekan-rekan pemuda yang ada di tempat ini, bahkan rekan-rekan pemuda yang ada di rumah mereka masing-masing yang menonton dan melihat akan ibadah kami pada malam hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, dalam setiap studi, dalam setiap karya kerja mereka. Berkati setiap orang tua mereka masing-masing yang selalu mendoakan, berupaya supaya mereka menjadi anak-anak muda yang hidup akan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup, pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu luar biasa penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.